Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk saat ini saya ingin berbagi tips yang sangat menarik untuk teman-teman yang sedang berkarir di perusahaan swasta gitu ya. Jadi tipsnya kali ini adalah bagaimana kita bisa meningkat karirnya, bisa melejit karirnya. Bagaimana cara meningkatkan atau mempercepat jenjang jabatan dan pangkat Anda gitu ya. Intinya bagaimana bisa naik pangkat dan jabatan lebih cepat lagi. Intinya seperti itu. Jadi kalau Anda ingin naik pangkat dan jabatan lebih cepat lagi, ada satu tipsnya. Tipsnya gampang. Caranya adalah Anda atau kita harus bersikap seperti yang kita inginkan. Mungkin agak bingung ya. Jadi gini gampangannya. Kalau Anda ingin menjadi seorang manajer, tapi sekarang posisi Anda adalah supervisor, maka berperilakulah seperti layaknya seorang manajer gitu ya. Nah, kalau pangkat Anda sekarang adalah masih supervisor, maka Anda harus bersikap seperti itu, jadi seperti seorang manajer gitu ya. Nah, kalau pangkat Anda sekarang masih staff, jabatan Anda masih staff, maka mulai sekarang harus berperilaku seperti supervisor gitu ya. Jadi itu nanti akan bisa mempercepat jenjang naiknya pangkat dan jabatan Anda. Nah, kenapa saya katakan pangkat dan jabatan? Karena pangkat dan jabatan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau pangkat itu misalkan di TNI atau di kepolisian itu sersan, sersan mayor, sersan kepala gitu ya, pembantu letnan 1, pembantu letnan 2, letnan, kemudian jenderal, itu adalah pangkat. Nah, jabatan adalah kewenangan di satu wilayah fungsi tertentu. Misalnya kepala satuan reserse, kepala satuan anti narkoba gitu ya. Nah, itu adalah satu jabatan. Kapolsek, Kapolres itu adalah jabatan. Di perusahaan swasta juga ada yang namanya pangkat dan jabatan itu ya. Jadi misalkan di perusahaan penyiaran ada namanya pangkat itu penyiar grade A, penyiar grade B, penyiar grade C, penyiar grade D, grade E, enggak siaran ya. Karena jeleknya pangkatnya. Jadi grade E enggak siaran gitu ya. Nah, jabatan juga ada, kepala penyiar misalnya, manajer pemberitaan, manajer news and features gitu ya. Nah, ada itu. Di perusahaan swasta juga sama kondisinya seperti itu. Nah, bagaimana supaya pangkat dan jabatan ini bisa melejit lebih cepat, bisa menyalip teman-teman Anda yang mungkin satu listing gitu ya. Tipsnya adalah dengan menjadi seperti yang Anda inginkan. Oke, kita mulai lagi. Kalau misalkan Anda sekarang pangkatnya staff, maka berperilakulah seperti seorang supervisor. Kalau Anda ingin jabatan Anda naik jadi supervisor. Kalau Anda seorang supervisor sekarang ini dan ingin menjadi seorang manajer, maka berperilakulah seperti seorang manajer. Pertanyaannya, apa bisa? Wong pangkat kita belum jadi supervisor kok sudah berperilaku seperti supervisor? Bisa gitu ya. Tentu saja dalam hal tiga hal ini. Bukan kebijakan. Kebijakan mungkin sekali waktu bisa mengambil ketika Anda menjadi wakil atau didelegasikan. Tetapi secara umum atau harian ada tiga hal yang bisa dilakukan. Di antaranya yang pertama, harus bersikap atau berperilaku seperti tampaknya seorang manajer atau seorang supervisor. Jadi penampilannya, penampakannya. Kalau penampakannya seperti dunia misteri gitu ya. Jadi penampakan itu penampilan ya, penampilan bisa berupa bagaimana cara memakai baju, bagaimana cara celananya, kemudian sepatunya, gitu ya. Jadi gampangannya harus rapi, seperti seorang supervisor gitu ya. Rapi, kemudian wajahnya juga harus ceria, rambutnya juga harus rapi, jangan awut-awutan gitu ya. Karena itu akan menjadi contoh. Jadi seperti itu, wajahnya harus ceria gitu ya. Nah, bagaimana bisa ceria gitu ya? Gampang gitu sebetulnya ya. Anda jogging saja setiap hari 30 menit gitu ya. Berjalan cepat 10 menit, joggingnya 20 menit. Insya Allah wajah Anda akan ceria. Karena dengan berolahraga itu, pori-pori yang ada di dalam tubuh kita, badan kita akan terbuka karena munculnya keringat dari dalam ya. Mendorong kotoran-kotoran yang ada di pori-pori itu keluar, sehingga wajah Anda akan menjadi ceria gitu ya. Itu tips yang alami. Juga harus harum gitu ya. Karena kan seorang yang punya jabatan itu kan akan sering bertemu dengan orang-orang yang lainnya. Jadi harus harum, harus rapi. Itu dari penampilan, penampakan fisik harus seperti itu ya. Pokoknya rapi jali gitu ya intinya. Oke, itu dari penampakan atau penampakan atau penampilan ya.
Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan perilaku. Jadi perilaku dan ucapan itu harus seperti posisi yang Anda inginkan. Anda bisa mengamati bagaimana perilakunya dan juga ucapan seorang supervisor atau seorang manajer pasti akan berbeda. Cara penggunaan bahasa. Cara penggunaan bahasa misalkan biasanya kalau menyebut secara umum orangnya tidak ada gitu ya. Mungkin berganti dengan SDM-nya yang masih belum ada gitu. Penyebutan kata juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas diri Anda gitu ya. Karena itu amati dulu. Kalau dia menggunakan kalimat ini apa? Kalau dia menggunakan kata ini seperti apa gitu ya. Jadi selain penampilan, ucapan dan perilaku juga harus diikuti. Perilaku dalam artian pengambilan kebijakan misalnya. Ketika seorang manajer atau seorang supervisor menghadapi sebuah masalah atau trouble dalam sebuah proses produksi atau pemberian jasa, Anda bisa mengamati perilakunya seperti apa gitu ya. Keputusannya diambil seperti apa. Dari aspek mana saja yang harus dipertimbangkan. Anda bisa lihat gitu ya. Kemudian juga ketika mengatur jumlah sumber daya manusia, pengaturannya seperti apa juga bisa Anda amati ya. Karena yang namanya jabatan itu akan berpengaruh terhadap pengendalian dari jumlah karyawan yang ada. Kemudian mengalokasikan untuk sebuah proses produksi juga akan terlihat di situ. Karena itu Anda amati bagaimana dia melakukan itu, tiru gitu ya. Meskipun Anda mungkin belum punya wewenang untuk mengatur jumlah karyawan, tapi paling tidak Anda harus amati itu. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pola pikirnya. Pola pikirnya yang harus Anda miliki adalah pola pikir seperti posisi yang Anda inginkan. Jadi amati saja pola pikirnya seorang supervisor, pola pikirnya seorang manajer atau seorang senior manager. Anda harus lihat dan Anda harus ikuti. Jadi akan terlihat pola pikirnya tentu saja akan sangat berbeda ya. Nah, karena itu 3 hal ini yang harus dilakukan. Dari penampilan, fisik, performanya itu ya. Kemudian dari kata-kata dan perilakunya, dan pola pikirnya. Pola pikirnya seperti apa? Itu harus dilakukan atau harus dilakukan supaya Anda cepat naik pangkat dan jabatan. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, maka hukum law of attraction di alam ini akan berlaku. Jadi segala sesuatu yang sejenis akan tarik menarik ya. Kalau Anda sudah memposisikan atau memantaskan diri sebagai seorang supervisor atau memantaskan diri sebagai seorang manajer, maka kesempatan akan datang. Jadi bayangkan saja kalau seorang atasan mencari supervisor, tentu saja seorang yang benar-benar sesuai dengan mapnya, jadi ya link and match gitu ya. Jadi yang dilihat adalah yang paling menonjol dan paling mendekati. Kalau Anda sudah menyesuaikan kan berarti mapping Anda sudah sesuai dengan yang diminta. Spesifikasi seorang manajer sudah Anda miliki, sehingga ketika ada kesempatan untuk jadi seorang manajer atau seorang supervisor, Andalah yang akan pertama kali mendapatkannya. Jadi hukum law of attraction. Hal yang sama akan tarik menarik. Anda mempunyai spesifikasi yang persis diinginkan oleh seorang manajer, dan seorang manajer juga punya spesifikasi yang diinginkan, sehingga itu akan link and match gitu ya, sehingga Anda akan lebih cepat lagi. Nah, itu satu hal yang bisa Anda manfaatkan kalau ada di antara Anda yang ingin cepat naik pangkat dan jabatan. Mudah-mudahan Anda yang selama ini karirnya macet bisa cepat naik pangkat lagi, naik jabatan lagi, dan yang ingin posisi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan semuanya bisa naik pangkat dan jabatan secepat mungkin gitu ya, sehingga karir Anda akan melejit. Oke, terima kasih untuk telah menonton video ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.